Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallahul ladzi amarna bittihad wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi da'ana bihubbil bilad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladhi arsala lil alamin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Segala anugerah yang telah kita nikmati sampai detik ini tidak lain adalah pemberian darinya. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita syukuri itu semua dengan cara berusaha untuk senantiasa mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam Islam dikenal rukun iman itu ada 6 perkara, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman sendiri adalah meyakini ajaran-ajaran Islam dengan hati dan mengamalkannya. Menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, bahwa keimanan seseorang itu terkadang bisa bertambah dan terkadang bisa berkurang. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Yang artinya dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah tiada. Milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah Al-Fatah ayat 48. Juga ayat berikut, liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imanan wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun. Yang artinya yang demikian itu agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, orang yang beriman bertambah imannya, orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu. Quran Surah Al-Fatah ayat 74. Kedua ayat ini menjadi dasar bahwa kualitas iman seseorang muslim itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Adapun cara untuk mengetahuinya adalah dengan melihat ibadah yang dilakukannya. Jika ibadahnya rajin, maka menunjukkan kualitas imannya sedang bagus. Namun sebaliknya, jika ibadahnya rendah, maka kualitasnya sedang turun. Adapun salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan dan merawat kualitas iman adalah dengan cara bertafakkur, yaitu melakukan perenungan mendalam terhadap kekuasaan Allah atau hal-hal yang bernilai ukhrawi, seperti mengingat banyaknya dosa yang sudah kita perbuat, merenungi kematian dan merenungi hari pembalasan dan sebagainya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu tujuan Allah menciptakan alam semesta ini adalah agar kita senantiasa merenungi tanda-tanda kekuasaannya. Gunung-gunung yang berdiri kokoh, laut dan samudra yang luas,
dengan segala pesonanya, bentangan langit yang menaungi, dan bumi tempat kita berpijak. Semua itu diciptakan agar kita selalu mengingat betapa agungnya kekuasaan Allah. Dengan merenungi secara mendalam ciptaan-ciptaannya, insya Allah kualitas iman di dalam diri kita akan selalu bertambah. Di dalam Al-Quran disebutkan, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengutip sebuah kalam hikmah yang berbunyi, orang yang melihat ciptaan Allah tetapi tidak merenunginya untuk memperoleh pelajaran, maka apa yang dilihatnya hanya akan menggelapkan hati. Kemudian Bishr bin Haris Al-Hafi juga menyampaikan, jika merenungi keagungan Allah, maka ia tidak akan memiliki hasrat untuk bermaksiat. Dua ungkapan ini menjadi bukti bahwa mentafakuri keagungan Allah melalui ciptaannya mampu meningkatkan kualitas iman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tafakur merupakan salah satu aktivitas yang bernilai ibadah. Dengan bertafakur berarti kita mensyukuri nikmat Allah berupa anugerah kedua mata dan akal dengan menggunakannya untuk melihat kekuasaan Allah dan merenungi nilai-nilai luhur di baliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utu a'yunakum hazzaha minal ibadah." Qalu ya Rasulullah wa ma hazzuha minal ibadah? Qala an-nazru fil mushafi wa tafakkuru fihi wal i'tibaru inda ajaibihi. Yang artinya, berikanlah hak mata untuk beribadah. Lalu para sahabat bertanya, apakah ibadah bagian mata itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, melihat atau membaca Al-Quran dan memikirkan isinya serta ambillah pelajaran dari keajaiban isi Al-Quran. Hadis riwayat Zaid bin Aslam. Semoga kita semua bisa selalu menggunakan nikmat kedua mata dan akal untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertafakur, kita telah bersyukur kepada Allah karena memanfaatkan dua nikmat agung ini untuk meningkatkan dan menjaga kualitas iman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas sami'un alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah.